Pagi selalu tiba dengan cara yang tenang di kampung kecil itu. Udara lembab menyelimuti rumah-rumah kayu yang berdiri rapat, sementara cahaya matahari perlahan merayap di sela dedaunan dan atap seng yang mulai berkarat. Embun masih menggantung di ujung daun, menetes pelan ke tanah yang sudah terbiasa menerima langkah-langkah kaki warganya sejak puluhan tahun lalu. Tak lama setelah ayam berkokok, bunyi lonceng gereja terdengar. Dentangnya tidak keras, tetapi cukup untuk membangunkan kesadaran setiap orang bahwa hari telah dimulai. Suara itu merambat ke setiap sudut kampung, masuk ke kamar-kamar sempit, ke dapur-dapur kecil, dan ke hati mereka yang sejak kecil hidup berdampingan dengan bunyi lonceng itu. Gereja kecil di tengah kampung berdiri sederhana. Dindingnya putih kusam, sebagian catnya mengelupas, namun selalu dibersihkan dengan penuh hormat. Di depannya berdiri salib kayu yang mulai gelap dimakan usia. Bagi warga kampung, gereja itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah pusat hidup, tempat harapan dititipkan, tempat air mata jatuh, dan tempat iman diwariskan dari orang tua kepada anak-anak. Setiap pagi, banyak keluarga memulai hari dengan doa bersama. Di sebuah rumah kayu yang berdiri tak jauh dari gereja, sebuah keluarga berkumpul di ruang tamu yang sempit. Seorang ibu memimpin doa dengan suara lembut. Tangannya terlipat rapi, matanya terpejam, bibirnya bergerak perlahan mengucap kata-kata yang sudah ia hafal sejak kecil. Anak-anak berdiri di sampingnya, mengikuti dengan patuh. Di dinding tergantung gambar-gambar suci yang dihiasi bunga plastik dan lilin kecil. Cahaya lilin itu berkelip pelan, seolah ikut mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Amin, ucap mereka bersamaan setelah doa selesai. Doa itu menjadi penutup sekaligus pembuka hari. Setelahnya, ayah akan berangkat bekerja, ibu menyiapkan keperluan rumah, dan anak-anak bersiap ke sekolah. Semua berjalan seperti biasa, seperti yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Warga kampung hidup sederhana. Mereka bekerja keras, tetapi jarang mengeluh. Kebahagiaan mereka bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dari kebersamaan dan rasa cukup. Jika ada tetangga sakit, yang lain akan datang membawa makanan. Jika ada yang berduka, seluruh kampung berkumpul tanpa diminta. Di sore hari, anak-anak bermain di halaman gereja. Tawa mereka menggema, bercampur dengan suara orang dewasa yang berbincang santai. Tak ada yang merasa asing, tak ada yang merasa sendirian. Kampung itu seolah menjadi dunia kecil yang aman dari hiruk-pikuk luar. Namun di balik ketenangan itu, ada perasaan yang perlahan tumbuh di hati sebagian warga. Perasaan yang sulit dijelaskan, bahkan kepada diri sendiri. Seorang bapak paruh baya sering duduk lama di teras rumahnya setelah doa pagi. Ia menatap kosong ke kejauhan, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Hidupnya sebenarnya baik-baik saja. Ia dikenal sebagai orang yang taat, rajin ke gereja, dan dihormati tetangga. Namun entah sejak kapan, ada ruang di dadanya yang terasa kosong. Ia telah melakukan semua yang diajarkan kepadanya. Ia berdoa, beribadah, dan hidup sesuai aturan. Tetapi saat malam datang dan rumah menjadi sunyi, ia sering bertanya dalam hati, mengapa hatinya terasa hampa? Apa yang kurang? Gumamnya pelan. Ia merasa bersalah atas pertanyaan itu. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa iman tidak untuk dipertanyakan. Namun rasa kosong itu tetap datang. Tak peduli seberapa sering ia berdoa. Di rumah lain, seorang ibu muda sering terbangun di tengah malam. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menekan. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata, lalu berdoa dalam diam. Namun setelah doa selesai, rasa gelisah itu tak sepenuhnya hilang. Ia mencoba menepisnya. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin pikirannya terlalu penuh. Namun malam demi malam, perasaan itu kembali.
Ada tangis yang tertahan. Ada rindu yang tak ia pahami arahnya. "Aku sudah berdoa," bisiknya suatu malam. "Kenapa aku masih merasa kosong?" Pertanyaan itu tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Ia takut dianggap lemah, takut dianggap kurang iman. Di kampung itu, iman adalah sesuatu yang dijaga dengan penuh kesungguhan. Keraguan adalah sesuatu yang disimpan rapat-rapat. Anak-anak muda pun mulai merasakan kegelisahan yang sama, meski dalam bentuk yang berbeda. Mereka tumbuh dengan ajaran yang jelas tentang hidup dan tujuan, tetapi dunia di luar kampung yang perlahan mereka kenal membuat mereka bertanya-tanya. Seorang pemuda sering duduk di tepi pantai menjelang senja. Ia memandang laut yang luas, mendengar debur ombak yang tak pernah lelah menghantam batu. Ada rasa kecil yang menyusup ke hatinya. Ia merasa hidup berjalan begitu saja, tanpa benar-benar ia pahami kemana arahnya. Ia rajin mengikuti ibadah, patuh pada orang tua, dan berusaha menjadi anak yang baik. Namun di dalam dirinya, ada kerinduan akan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah ia temukan. Menjelang siang, kampung kembali dipenuhi aktivitas. Para ibu bercengkrama sambil bekerja, para lelaki beristirahat sejenak sebelum kembali ke kebun, dan anak-anak pulang sekolah dengan langkah cepat. Dari luar, kampung itu tampak damai, seolah tak ada masalah. Tetapi kegelisahan itu tetap hidup di dalam hati beberapa orang. Seperti aliran air di bawah tanah, tak terlihat, namun terus bergerak. Setiap hari Minggu, gereja kembali dipenuhi jemaat. Mereka duduk rapi, mendengarkan khotbah tentang kasih, kesetiaan, dan pengharapan. Kata-kata itu indah, menguatkan, dan sering membuat mereka terharu. Namun bagi sebagian orang, setelah ibadah selesai, perasaan hampa itu kembali datang. Mereka bertanya-tanya dalam diam. Apakah kedamaian sejati memang seperti ini? Apakah iman hanya soal menjalani rutinitas? Atau ada sesuatu yang belum mereka sentuh? Malam kembali turun. Lampu-lampu rumah menyala temaram. Doa malam kembali dipanjatkan. Beberapa orang memejamkan mata lebih lama dari biasanya. Ada yang menahan air mata. Ada yang hanya terdiam, merasakan sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Tak seorang pun menyadari bahwa kegelisahan-kegelisahan kecil itu adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Tak ada tanda-tanda yang mencolok, tak ada peristiwa besar. Hanya hati-hati yang mulai bertanya, mulai merasakan kekosongan yang tak bisa lagi diabaikan. Kampung itu masih terlihat sama seperti kemarin. Lonceng gereja tetap berdentang setiap pagi. Doa-doa tetap dipanjatkan. Kehidupan tetap berjalan. Namun di balik semua itu, ada perubahan halus yang mulai terjadi. Perubahan yang akan membawa mereka pada pencarian panjang tentang makna hidup dan kedamaian sejati. Dan tanpa mereka sadari, bab pertama dari perjalanan itu telah dimulai. Sebuah perjalanan yang bermula dari sunyi, dari kegelisahan yang tak mereka pahami, dan dari hati yang diam-diam sedang mengetuk pintu kebenaran. Hujan turun lebih sering dari biasanya. Tetesannya jatuh pelan namun terus-menerus, membasahi atap seng dan halaman rumah kayu itu hingga tanah menjadi lembek dan dingin. Di dalam rumah, suasana terasa lebih sunyi dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada tawa pagi, tidak ada suara langkah tergesa. Yang ada hanya napas berat dan desah pelan dari ranjang bambu di sudut ruangan. Sang ayah terbaring lemah. Tubuhnya yang dulu kuat kini menyusut, kulitnya pucat, matanya sering terpejam karena kelelahan. Penyakit itu datang perlahan, mula-mula sebagai rasa nyeri yang dianggap biasa, lalu berubah menjadi kelemahan yang tak kunjung pergi. Hari demi hari berlalu, namun kesembuhan seperti menjauh, seakan tak pernah benar-benar mendekat. Di sisi ranjang, sang ibu duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Tangannya menggenggam kain tipis yang sudah kusut. Matanya menatap wajah suaminya dengan campuran cinta dan kecemasan. Ia sudah menghafal setiap tarikan napas itu, setiap gerak kecil yang menandakan rasa sakit. Setiap pagi, sebelum memulai apapun, ia berdoa. Ia berlutut di lantai kayu yang dingin, melipat tangan dengan rapi, memejamkan mata, dan memohon dengan suara yang nyaris tak terdengar. Berikan kesembuhan,
kuatkan kami, jangan biarkan kami sendiri. Doa itu ia ucapkan berulang-ulang, hari demi hari. Anak-anak berdiri di belakangnya, mengikuti dengan patuh. Mereka belum sepenuhnya mengerti arti sakit berkepanjangan, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. Mereka melihat wajah ibunya yang semakin sering basah oleh air mata, dan tubuh ayah mereka yang semakin jarang bangkit dari ranjang. Pengobatan sudah dicoba sebisanya. Mereka pergi ke tempat pelayanan kesehatan, membeli obat sesuai kemampuan, memanggil orang yang dianggap bisa membantu. Setiap usaha diawali dengan harapan dan diakhiri dengan kekecewaan kecil yang menumpuk. Tidak ada perubahan berarti. Penyakit itu tetap tinggal, seperti tamu tak diundang yang enggan pergi. Bersamaan dengan sakit itu, masalah lain datang menyusul. Sang ayah tak lagi bisa bekerja. Penghasilan keluarga terhenti. Tabungan yang sedikit cepat terkuras untuk biaya berobat. Dapur yang dulu selalu mengepul kini sering sepi. Beras ditakar, lauk disederhanakan, dan terkadang mereka hanya makan sekadar untuk bertahan. Sang ibu mencoba menutup kekurangan itu dengan bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Ia mencuci pakaian tetangga, membantu pekerjaan kecil, menerima upah seadanya. Setiap sore ia pulang dengan tubuh lelah, tetapi hatinya lebih lelah lagi. Ia tersenyum di depan anak-anak, berusaha menampakkan ketegaran, meski dadanya terasa sesak. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Setelah anak-anak tertidur, rumah menjadi terlalu sunyi. Sang ibu duduk di dekat ranjang suaminya, memegang tangannya yang dingin. Doa kembali terucap, namun kali ini lebih banyak air mata yang jatuh. Apakah doaku salah? Bisiknya dalam gelap. Ataukah aku kurang sungguh-sungguh? Pertanyaan itu membuatnya takut. Ia tidak pernah berani mempertanyakan keyakinan yang ia pegang sejak kecil. Ia tahu apa yang diajarkan: bersabar, percaya, dan menyerahkan segalanya. Namun hatinya lelah. Ia sudah bersabar begitu lama. Ia sudah percaya sekuat yang ia bisa. Tapi rasa damai yang dijanjikan seolah tak kunjung tiba. Anak sulung mereka mulai memikul beban yang tak sesuai usianya. Ia membantu ibunya sebisa mungkin, menjaga adik-adiknya, dan berusaha terlihat kuat. Di sekolah, pikirannya sering melayang. Ia melihat teman-temannya tertawa, sementara di kepalanya berputar pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Jika doa itu kuat, pikirnya suatu hari, mengapa ayah tidak sembuh? Ia segera menunduk, merasa bersalah atas pikirannya sendiri. Ia menutup mata dan berdoa dalam hati, memohon ampun karena telah meragukan. Namun pertanyaan itu kembali datang, semakin sering, semakin dalam. Hari Minggu tiba, seperti biasa. Lonceng gereja berdentang, memanggil warga untuk beribadah. Sang ibu mengajak anak-anak bersiap. Mereka berjalan pelan, langkah mereka terasa berat. Di dalam gereja, mereka duduk di bangku yang sama, menunduk dalam doa. Khotbah tentang kesabaran dan pengorbanan terdengar dari depan. Kata-katanya indah, penuh penguatan. Jemaat mengangguk, beberapa tersenyum, sebagian terharu. Namun bagi keluarga itu, kata-kata tersebut terasa seperti gema yang jauh. Sang ibu meremas ujung bajunya, berusaha menahan tangis. Aku sudah bersabar, batinnya. Aku sudah berkorban. Berapa lama lagi? Sepulang dari ibadah, perasaan kosong itu semakin terasa. Ia tidak menemukan kelegaan seperti yang ia harapkan. Yang ada hanya rasa hampa, seolah doa-doanya menggantung di udara tanpa tujuan. Sang ayah, di ranjangnya, sering memandang langit-langit rumah. Ia merasa bersalah karena menjadi beban. Ia ingin bangkit, ingin kembali bekerja, ingin melindungi keluarganya. Namun tubuhnya tak mengizinkan. Maafkan aku, ucapnya suatu malam dengan suara yang sangat pelan. Kalimat itu menghantam hati sang ibu lebih keras daripada apapun. Ia menggenggam tangan suaminya erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Jangan bicara begitu, katanya terisak. Kita masih bersama. Itu yang penting.
Namun di balik kata-kata itu, ketakutan bersembunyi. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan masa depan, ketakutan bahwa doa-doa mereka mungkin tak akan dijawab seperti yang mereka harapkan. Hari-hari berlalu dengan lambat. Hujan datang dan pergi. Penyakit tetap bertahan. Masalah ekonomi semakin menekan. Bantuan dari tetangga datang sesekali, tetapi sang ibu merasa sungkan untuk terus menerima. Harga diri dan rasa tak enak bercampur menjadi satu. Di tengah semua itu, ada perubahan halus yang terjadi di dalam hati mereka. Mereka masih berdoa, masih beribadah. Namun doa-doa itu mulai terasa sebagai rutinitas yang kosong. Bukan karena mereka tak percaya, melainkan karena mereka tak lagi merasakan kedekatan yang dulu mereka kenal. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan suara air menutupi keheningan, sang ibu duduk sendirian. Ia tidak berlutut. Ia tidak melipat tangan. Ia hanya menatap lurus ke depan. "Jika engkau benar-benar mendengar," katanya dengan suara gemetar, "tunjukkanlah jalanmu. Aku lelah mencari dalam gelap." Air mata mengalir deras. Ada rasa takut, rasa bersalah, dan kejujuran yang akhirnya keluar. Ia menyadari bahwa hatinya sedang mencari sesuatu yang belum pernah ia temukan, sesuatu yang mungkin selama ini ia lewatkan. Anak-anak pun merasakan perubahan itu. Mereka menjadi lebih pendiam. Doa-doa mereka tetap terucap, tetapi hati mereka dipenuhi pertanyaan. Apakah iman hanya soal bertahan? Ataukah seharusnya membawa kedamaian yang nyata? Keluarga itu tidak meninggalkan keyakinan mereka. Mereka tidak berpaling. Namun di dalam diri mereka, ada pengakuan yang jujur. Mereka sedang kehilangan arah. Dan dari pengakuan itulah, sebuah pencarian dimulai. Ini bukan tentang runtuhnya iman, melainkan tentang iman yang diuji hingga batasnya. Tentang manusia yang berdoa dengan sungguh-sungguh, namun juga berani jujur pada luka di dalam hati. Tentang keputusasaan yang bukan akhir, melainkan pintu menuju pencarian yang lebih dalam. Ujian itu belum selesai. Namun di tengah gelap yang menekan, selalu ada celah kecil tempat cahaya bisa masuk. Dan tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju cahaya itu telah mereka ambil. Dengan kejujuran, dengan air mata, dan dengan hati yang sedang mencari kebenaran. Kehadirannya tidak diumumkan. Ia datang tanpa suara besar, tanpa sambutan, tanpa maksud menarik perhatian siapapun. Suatu pagi, warga kampung hanya melihat seorang lelaki pendatang berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh embun. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, dan langkahnya ringan, seolah ia tak membawa beban apapun selain keperluan hidupnya sendiri. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang sebelumnya lama kosong. Rumah itu berdinding kayu tua, atapnya bocor di beberapa bagian. Tanpa banyak bicara, ia membersihkannya sendiri. Warga melihatnya menimba air, menyapu halaman, memperbaiki atap dengan tangannya sendiri. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya, hanya senyum kecil ketika seseorang menyapanya. "Pendatang baru, ya?" tanya seorang warga suatu sore. Ia mengangguk sopan. "Iya." Hanya itu. Tak ada cerita panjang. Tak ada usaha menjelaskan siapa dirinya. Ia datang seperti orang yang hanya ingin hidup tenang. Beberapa hari berlalu. Warga mulai terbiasa melihatnya. Ia sering membantu tanpa diminta. Ketika seorang ibu kesulitan membawa air, ia segera datang mengangkat ember. Ketika ada pekerjaan berat di halaman gereja, ia ikut mengangkat kayu tanpa banyak bicara. Jika diberi makanan, ia menerimanya dengan rasa terima kasih yang tulus. Yang membuat warga heran, ia tak pernah meminta imbalan. Bahkan ketika ada yang hendak memberi uang, ia menolak dengan halus. "Tidak perlu," katanya lembut. "Saya senang bisa membantu." Nada suaranya selalu rendah, matanya jernih, dan geraknya penuh kesabaran. Di tengah kampung yang hidup dalam rutinitas yang sama setiap hari, kehadirannya seperti udara baru, tidak mencolok, tetapi terasa. Keluarga yang sedang diuji itu pertama kali berinteraksi dengannya tanpa sengaja. Suatu sore,
Sang ibu tampak kesulitan membawa air ke rumah. Tubuhnya lelah, wajahnya pucat, pikirannya penuh. Tiba-tiba, lelaki pendatang itu mendekat. "Biar saya bantu," ucapnya sambil meraih ember. Sang ibu sempat terkejut. "Tidak usah, saya bisa." Namun lelaki itu sudah mengangkatnya dengan mudah. Ia tidak memaksa, hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan. "Terima kasih," ucap sang ibu lirih ketika ember itu diletakkan di dekat rumah. Ia tersenyum. "Sama-sama." Percakapan mereka berhenti di situ. Namun sejak hari itu, sang ibu mulai memperhatikannya. Bukan karena apa-apa, melainkan karena ketenangan yang terpancar dari sikapnya. Ia tampak seperti seseorang yang tidak dikejar waktu, tidak dikuasai kecemasan. Beberapa hari kemudian, sang ayah yang sakit membutuhkan bantuan kecil. Rumah mereka perlu diperbaiki karena atap bocor. Lelaki pendatang itu datang lagi, tanpa diminta, membawa alat seadanya. "Saya dengar atapnya bocor," katanya. "Boleh saya bantu?" Sang ibu ragu sejenak, lalu mengangguk. "Kalau tidak merepotkan." "Tidak," jawabnya singkat. Ia bekerja dengan cekatan. Tidak banyak bicara, tidak menunjukkan wajah lelah. Sesekali ia berhenti, mengusap keringat, lalu melanjutkan lagi. Sang ayah memperhatikannya dari ranjang dengan mata penuh heran. "Kenapa kau membantu kami?" tanya sang ayah pelan. Lelaki itu berhenti sejenak, lalu menjawab dengan suara yang sama tenangnya, "Karena kita sama-sama manusia." Jawaban itu sederhana, namun entah mengapa terasa menembus dada. Tidak ada alasan besar, tidak ada kalimat indah, hanya sebuah pengakuan tentang kemanusiaan. Anak-anak memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Mereka jarang melihat orang dewasa yang bekerja tanpa mengeluh, tanpa berharap pujian. Ketika pekerjaan selesai, lelaki itu pamit dengan sopan, meninggalkan rumah itu tanpa meninggalkan rasa canggung. Malam itu, sang ibu duduk lama di depan rumah. Ia memikirkan pertemuan singkat itu. Ia tidak tahu banyak tentang lelaki tersebut, hanya tahu bahwa ia seorang Muslim. Hal itu ia ketahui dari cara lelaki itu berdoa diam-diam di waktu tertentu, menghadap ke arah yang sama setiap hari. Ia tidak pernah memperlihatkan ibadahnya secara terbuka. Jika waktu itu tiba, ia mencari tempat yang tenang. Tidak ada suara keras, tidak ada ajakan, hanya gerakan yang penuh khusyuk dan wajah yang tenang. Sang ibu memperhatikan dari jauh, dengan perasaan campur aduk. Ada rasa asing, tapi juga rasa penasaran yang lembut. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa hangat melihat seseorang beribadah dengan ketenangan seperti itu. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Lelaki pendatang itu terlihat membantu warga menutup saluran air agar tidak meluap. Bajunya basah, tubuhnya kotor oleh lumpur, namun wajahnya tetap tenang. Ketika pekerjaan selesai, ia duduk di bawah atap kecil, menunggu hujan reda. Seorang warga menyodorkan minuman hangat. "Istirahatlah." Ia menerima dengan senyum. "Terima kasih." Tak ada pembicaraan tentang agama, tak ada perbandingan keyakinan. Namun sikapnya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Keluarga yang sedang diuji itu mulai merasakan perubahan kecil. Sang ibu merasa ada beban yang sedikit terangkat setiap kali melihat ada orang yang tulus membantu tanpa pamrih. Sang ayah merasa dihargai, tidak dipandang sebagai beban. Anak-anak melihat contoh kesabaran yang belum pernah mereka sadari sebelumnya. Suatu sore, sang ibu memberanikan diri bertanya, "Kau selalu terlihat tenang. Apa kau tidak pernah merasa lelah?" Lelaki itu tersenyum kecil. "Lelah itu ada, tapi saya belajar menyerahkannya pada Yang Maha Mengatur." Jawaban itu sederhana, namun menggugah. Sang ibu terdiam. Ia teringat doa-doanya yang penuh keluh kesah, permohonannya yang dibungkus keputusasaan. Ia merasa seperti sedang berdiri di depan cermin yang menunjukkan sesuatu yang selama ini tak ia lihat. "Apa kau tidak marah ketika hidup terasa berat?" tanyanya lagi, pelan.
Lelaki itu menggeleng. Saya percaya, setiap ujian ada waktunya. Tugas kita hanya berusaha dan percaya. Tidak ada nada menggurui, tidak ada ajakan. Hanya pengalaman yang dibagikan dengan jujur. Malam itu, sang ibu merenung lama. Ia tidak serta-merta memahami apa yang ia rasakan. Namun ada getaran kecil di dadanya. Bukan jawaban, melainkan ketenangan yang asing. Ia menyadari bahwa selama ini ia berdoa dengan hati penuh tuntutan. Ia jarang benar-benar berserah. Anak sulung mereka juga memperhatikan. Ia melihat bagaimana lelaki pendatang itu bersikap kepada ayahnya yang sakit, kepada ibunya yang lelah, kepada adik-adiknya yang penasaran. Tidak ada rasa jijik, tidak ada jarak, hanya penghormatan yang tulus. "Ayah," katanya suatu malam, "dia orang yang baik." Sang ayah mengangguk pelan. "Iya." Dalam hati, sang ayah pun merasakan hal yang sama. Ada kedamaian yang terpancar dari lelaki itu, kedamaian yang tidak dibuat-buat. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi ia merasakannya nyata. Hari-hari berlalu. Lelaki pendatang itu tetap seperti semula, membantu, bekerja, beribadah dengan tenang. Ia tidak pernah sekalipun berbicara tentang kepercayaan orang lain. Ia tidak pernah mengajak, tidak pernah memaksa. Namun justru karena itulah, kehadirannya terasa kuat. Benih rasa ingin tahu mulai tumbuh. Pelan namun pasti. Bukan rasa ingin tahu yang keras, melainkan pertanyaan lembut di dalam hati. Apa yang membuatnya setenang itu? Dari mana datangnya kekuatan untuk tetap sabar? Mengapa ia terlihat damai meski hidup sederhana? Keluarga itu belum menemukan jawaban. Mereka belum mengubah apapun dalam hidup mereka. Namun sejak kehadiran lelaki pendatang itu, mereka mulai percaya bahwa mungkin ada jalan lain untuk merasakan kedamaian. Jalan yang belum mereka kenal, namun perlahan mengetuk hati mereka. Dan di tengah ujian yang belum berakhir, harapan kecil itu mulai tumbuh. Bukan sebagai keyakinan baru, melainkan sebagai cahaya samar yang memberi isyarat bahwa mereka tidak sendirian dalam pencarian ini. Perubahan itu datang tanpa suara, tanpa tanda yang jelas. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada kejadian yang bisa ditunjuk sebagai awalnya. Namun perlahan, sesuatu bergerak di dalam batin warga kampung. Sesuatu yang tak kasat mata, tetapi terasa nyata, menembus keheningan hidup mereka sehari-hari. Semua bermula dari mimpi-mimpi yang aneh namun menggetarkan. Seorang ibu terbangun di tengah malam dengan napas terengah. Dadanya naik turun, matanya basah oleh air mata. Dalam tidurnya, ia melihat cahaya putih yang sangat terang, bukan menyilaukan, melainkan menenangkan. Cahaya itu seolah menyelimutinya, menghapus rasa takut dan lelah yang selama ini ia pendam. Ia tidak mendengar suara apapun, tetapi hatinya terasa penuh oleh ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika terbangun, ia terdiam lama. Tangannya meraba dada sendiri, seolah ingin memastikan perasaan itu masih ada. "Apa itu?" bisiknya. Ia berusaha melupakannya. Ia menganggapnya sekadar mimpi biasa. Namun malam berikutnya, mimpi serupa kembali datang, dengan cahaya yang sama, dengan rasa damai yang sama. Dan setiap kali ia bangun, air mata selalu mengalir tanpa ia pahami sebabnya. Di rumah lain, seorang bapak terbangun saat dini hari. Ia merasa seperti mendengar suara yang sangat lembut, mengalun dari kejauhan. Suara itu bukan lonceng, bukan pula suara manusia yang ia kenal. Irama itu terasa asing, namun justru membuat dadanya bergetar. Ia duduk di ranjang, mendengarkan keheningan, berharap suara itu terdengar kembali. Namun malam itu hanya sunyi. Ia menghela napas panjang, mencoba kembali tidur. Tetapi perasaan yang tertinggal di dadanya tak kunjung hilang. Ada ketenangan yang aneh, seperti seseorang baru saja menenangkan hatinya. Keluarga yang sedang diuji itu pun mulai merasakan hal yang sama. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit berwarna jingga pucat, sang ibu duduk di depan rumah. Udara terasa sejuk, angin bertiup pelan. Dari kejauhan,
Samar-samar terdengar lantunan ayat suci yang keluar dari sebuah radio milik tetangga Muslim di pinggir kampung. Sang ibu tidak tahu apa yang dibacakan. Ia tidak mengerti satu kata pun. Namun tiba-tiba, dadanya terasa hangat. Matanya berkaca-kaca. Napasnya tertahan. Tanpa ia sadari, air mata jatuh satu persatu ke pangkuannya. Ia terkejut dengan reaksinya sendiri. "Ada apa denganku?" gumamnya lirih. Ia tidak merasa sedih. Ia juga tidak sedang mengingat penderitaan hidupnya. Namun hatinya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang menyentuh bagian terdalam jiwanya. Lantunan itu terus mengalun, lembut namun tegas, seperti berbicara langsung kepada hatinya, meski ia tak mengerti maknanya. Ia segera berdiri dan masuk rumah, menutup pintu perlahan. Ia takut seseorang melihatnya menangis tanpa sebab yang jelas. Di dalam rumah, sang ayah yang sakit terbaring dengan mata terbuka. Ia juga mendengar lantunan yang sama. Dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ingin menangis, bukan karena penderitaan, melainkan karena sebuah kelegaan yang samar. Anak sulung mereka pun mengalaminya. Saat berjalan pulang dari sekolah, ia melewati rumah lelaki pendatang itu. Dari dalam rumah terdengar suara bacaan yang ritmenya teratur dan menenangkan. Ia berhenti sejenak, berdiri kaku di tempatnya. Ia tidak tahu mengapa kakinya seolah menolak melangkah. Ada rasa damai yang mengalir perlahan, membuat pikirannya yang biasanya penuh menjadi hening. Untuk beberapa detik, semua beban terasa hilang. Ia menggelengkan kepala pelan, lalu berjalan cepat, takut pada perasaan yang tak ia pahami. Malam-malam di kampung itu kini terasa berbeda. Beberapa warga terbangun tanpa alasan yang jelas. Ada yang terbangun dengan dada berdebar. Ada pula yang bangun dengan air mata di pipi. Mereka mencoba kembali tidur, namun hati mereka tak lagi sama. Doa-doa malam kembali dipanjatkan, tetapi kini diiringi kebingungan. Kata-kata yang biasa mereka ucapkan terasa berat di lidah. Bukan karena mereka tak percaya, melainkan karena hati mereka terasa sedang ditarik ke arah yang tak mereka kenal. Seorang ibu muda menangis di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri. Ia merasa takut pada perasaannya sendiri. Ia takut jika getaran itu adalah godaan, atau tanda bahwa imannya melemah. "Aku tidak ingin tersesat," bisiknya sambil terisak. Namun di balik ketakutan itu, ada kejujuran yang sulit disangkal. Ia belum pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya. Keesokan harinya, kehidupan kampung tetap berjalan seperti biasa. Warga menyapa satu sama lain, bekerja, dan tersenyum seperti tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berani membicarakan mimpi atau perasaan aneh yang mereka alami. Semua menyimpannya rapat-rapat, takut dianggap berlebihan atau salah. Namun di balik sapaan dan senyum itu, ada pandangan yang berbeda. Ada mata yang tampak lebih dalam, lebih penuh tanya. Sang ibu dari keluarga yang diuji mulai memperhatikan lelaki pendatang itu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar rasa hormat, melainkan rasa ingin tahu yang lembut. Ia memperhatikan bagaimana lelaki itu berwudu dengan tenang, bagaimana ia beribadah dalam diam, bagaimana wajahnya terlihat damai setelahnya. Bagaimana mungkin? Batinnya bertanya. Ia mencoba membandingkan dengan dirinya sendiri, yang berdoa dengan penuh harap namun sering berakhir dengan kelelahan. Ia tidak menyimpulkan apapun, tetapi benih pertanyaan itu tumbuh semakin kuat. Sang ayah pun mulai merenung lebih sering. Saat sendirian, ia memejamkan mata dan mengingat suara yang ia dengar di malam hari. Suara itu terus terngiang, membawa ketenangan yang sulit ia jelaskan. Ia merasa seperti seseorang baru saja menyentuh hatinya, memberi isyarat bahwa ia tidak sendirian. Namun setiap kali ia hendak menceritakannya kepada sang istri, kata-kata itu tertahan. Ia takut melukai, takut membingungkan, takut pada kemungkinan yang belum siap ia terima. Anak-anak pun menyimpan kebingungan mereka masing-masing. Mereka merasa ada sesuatu yang berubah, meski tidak ada yang bisa mereka jelaskan. Doa-doa mereka kini disertai keheningan yang lebih panjang,
seolah hati mereka sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga. Pergulatan batin itu semakin kuat, namun tetap tersembunyi. Kampung itu masih tampak sama dari luar, tetapi di dalam hati warganya, gelombang kecil sedang bergerak. Mimpi tentang cahaya terus datang. Suara lantunan suci terus terdengar dari kejauhan. Hati-hati terus bergetar, tanpa mereka tahu mengapa. Ini bukan tentang jawaban, melainkan tentang panggilan. Bukan tentang perubahan yang nyata, melainkan tentang bisikan lembut yang mengetuk jiwa. Tentang air mata yang jatuh tanpa sebab, tentang ketenangan yang datang tanpa undangan. Dan di antara rasa takut dan kebingungan itu, satu hal mulai mereka sadari, meski belum berani diakui, ada kedamaian yang selama ini mereka cari, dan kedamaian itu sedang mendekat. Mereka belum tahu kemana perasaan ini akan membawa. Namun perjalanan batin itu telah dimulai, perlahan, sunyi, dan menggetarkan. Malam-malam di kampung itu tak lagi terasa sama. Angin yang biasanya membawa kesejukan kini seolah menyimpan bisik-bisik yang tak kasat mata. Di balik rumah-rumah kayu yang sunyi, ada hati-hati yang bergemuruh, bergulat dengan perasaan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keluarga yang sejak lama diuji, dengan sakit yang tak kunjung sembuh dan kesulitan hidup yang menyesakan, kini menghadapi ujian lain yang jauh lebih berat, perang di dalam jiwa mereka sendiri. Sang ayah sering terjaga di tengah malam. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi istrinya yang tertidur dengan napas tak teratur. Setiap tarikan napas perempuan yang ia cintai itu terasa seperti doa yang terputus. Dalam diam, ia menggenggam tangannya sendiri, menahan gemetar. "Apa aku salah mencari?" batinnya berbisik lirih. Ia telah berdoa bertahun-tahun. Ia telah berlutut, menangis, memohon dengan seluruh keyakinan yang ia miliki. Namun kini, di saat ia mendengar lantunan ayat Al-Quran dari kejauhan, hanya sepenggal, hanya samar, hatinya bergetar dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan getaran itu justru membuatnya takut. Takut pada dirinya sendiri. Takut pada perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Takut jika ia sedang mengkhianati segala yang telah diwariskan kepadanya sejak kecil. Istrinya, yang tubuhnya semakin lemah, justru mengalami pergulatan yang lebih sunyi. Dalam sakit, ia lebih banyak diam. Namun di balik matanya yang sering menatap kosong ke langit-langit rumah, ada air mata yang tertahan. Suatu malam, saat semua terlelap, ia berbisik sendiri, "Jika engkau memang maha pengasih, mengapa hatiku merasa tenang ketika mendengar namamu disebut dengan cara yang berbeda?" Ia menutup mulutnya sendiri, seolah takut didengar oleh dinding-dinding rumah. Kalimat itu bukan doa yang berani ia ucapkan dengan suara. Itu hanya jeritan hati yang tak tahu harus diarahkan kemana. Anak mereka, yang sejak kecil tumbuh dengan ajaran yang sama seperti orang tuanya, justru paling gelisah. Ia sering menyendiri di belakang rumah, memandangi langit malam. Di sana, di antara bintang-bintang yang berkelip, ia merasa seolah ada panggilan lembut yang terus mengusik. Ia takut. Takut jika perasaan ini adalah kesalahan. Takut jika ia akan mengecewakan orang-orang yang ia cintai. Takut jika ia akan kehilangan tempatnya di tengah keluarga besar. Namun lebih dari itu, ia takut jika ia mengabaikan suara hati yang terasa begitu jujur. Di kampung itu, diskusi-diskusi kecil mulai terjadi, bukan di ruang terbuka, melainkan di sudut-sudut sunyi, di dapur dengan lampu redup, di teras rumah saat malam hampir subuh. "Perasaan itu jangan diikuti," bisik seorang warga pada yang lain. "Kita harus setia." "Tapi, kalau itu datangnya dari hati," jawab yang lain, dengan mata berkaca-kaca. Tak ada yang berani berbicara lantang. Semua kalimat diucapkan setengah suara, seolah takut angin membawa kabar pada seluruh kampung. Sebagian mencoba melawan perasaan itu. Mereka memperbanyak doa dengan cara lama, berharap kegelisahan itu pergi. Namun anehnya, semakin mereka menekan, semakin hati terasa sesak. Sebagian lagi mulai jujur pada diri sendiri, meski hanya dalam tangisan sunyi. Muslim pendatang itu tetap sama seperti sebelumnya. Ia tak pernah bertanya, tak pernah menyinggung keyakinan siapapun.
Namun sikapnya justru menjadi cermin yang tak bisa dihindari. Ia tetap membantu, tetap tersenyum, tetap sabar. Bahkan ketika ia tahu tatapan orang-orang mulai berubah, penuh tanya. Suatu sore, sang ayah duduk sendirian di tepi jalan tanah. Muslim itu lewat, membawa barang dagangan sederhana. Mereka saling menatap, lalu tersenyum kecil. Tak ada pembicaraan tentang agama. Tak ada ajakan. Namun ketika Muslim itu pamit, ia berkata pelan, "Jika hati terasa berat, menangislah. Tuhan Maha mendengar." Bahkan ketika doa tak berani diucapkan. Kalimat itu menghantam dada sang ayah. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu, di rumah sederhana mereka, keluarga itu berkumpul. Tak ada yang memulai pembicaraan dengan mudah. Lama mereka diam, hanya ditemani suara serangga malam. Akhirnya sang ibu berbicara, suaranya lemah namun jujur. "Aku takut," katanya lirih. "Takut jika perasaan ini salah. Tapi aku juga takut jika aku membohongi hatiku sendiri." Anak mereka menangis. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Aku juga takut," ucapnya. "Takut kehilangan kita." Sang ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. "Aku tak ingin melukai siapapun," katanya terbata. "Aku hanya ingin menemukan kedamaian sebelum semuanya terlambat." Malam itu dipenuhi air mata. Tak ada keputusan. Tak ada kesimpulan. Hanya kejujuran yang akhirnya berani keluar setelah lama terkunci. Di sudut-sudut kampung, doa-doa sunyi terus dipanjatkan. Doa tanpa kata. Doa tanpa nama. Doa yang hanya berupa rindu akan kebenaran dan ketenangan. Sebagian warga masih menolak perasaan itu dengan keras. Mereka menganggapnya ujian yang harus dilawan. Namun sebagian lain mulai menerima bahwa mungkin justru inilah ujian sejati, keberanian untuk jujur pada panggilan hati. Ini menjadi titik di mana ketakutan dan harapan bertabrakan. Di mana iman lama dan cahaya baru saling bersinggungan, bukan dengan kebencian, melainkan dengan air mata dan kejujuran. Tak seorang pun tahu kemana semua ini akan berakhir. Namun satu hal mulai mereka sadari bersama, meski belum berani diucapkan. Tuhan tidak sedang menjauh. Ia justru terasa semakin dekat. Dan di tengah sunyi, di antara doa-doa yang tak berani disebutkan namanya, hati-hati itu perlahan belajar bahwa mencari kebenaran bukanlah pengkhianatan, melainkan perjalanan paling jujur seorang manusia. Perubahan itu datang perlahan, hampir tak disadari, seperti embun yang turun sebelum fajar. Udara dini hari terasa berbeda. Lebih hening, lebih lembut, seakan alam pun ikut menahan napas menunggu sesuatu yang suci. Keluarga yang sedang diuji itu mulai sering terbangun sebelum matahari menyingsing. Awalnya bukan karena niat, melainkan karena suara samar dari kejauhan, bunyi peralatan dapur, langkah kaki, dan bisikan-bisikan pelan yang penuh kehangatan. Muslim pendatang itu dan beberapa umat Islam lain bersiap menyambut hari dengan cara yang belum pernah mereka lihat sedekat ini. Sar, tidak ada teriakan, tidak ada hiruk-pikuk. Yang ada hanyalah kebersamaan sederhana. Makanan seadanya, wajah-wajah yang masih mengantuk, namun disinari ketulusan. Dari balik jendela, sang ibu memandang dengan mata berkaca-kaca. "Mereka bangun bukan untuk dunia," gumamnya pelan. "Mereka bangun untuk Tuhan." Sang ayah berdiri di sampingnya. Dada lelaki itu terasa penuh. Selama ini, ia selalu mengira ibadah harus megah, harus terasa berat. Namun yang ia lihat justru kesederhanaan yang menghangatkan hati. Setelah sahur, suasana berubah semakin hening. Langit perlahan memucat. Dan di saat itulah, suara azan subuh terdengar. Lembut, teratur, menyusup ke relung jiwa tanpa memaksa. Anak mereka menutup matanya. Tangannya bergetar. "Kenapa aku merasa pulang, padahal aku belum pernah ke sana?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Hari-hari Ramadan berjalan, dan warga kampung mulai menyaksikan sesuatu yang berbeda.
Muslim pendatang itu tetap bekerja seperti biasa. Ia tetap membantu orang-orang, tetap tersenyum, tetap sabar. Namun kini ia melakukannya dalam keadaan berpuasa, tanpa keluhan, tanpa pamer. Saat siang terik dan tenaga terkuras, ia justru semakin lembut tutur katanya. Ketika ada yang bertanya mengapa ia tampak tetap tenang, jawabannya sederhana. Karena puasa mengajarkan saya menahan, bukan hanya lapar, tapi juga amarah dan kesombongan. Kalimat itu tinggal lama di kepala sang ayah. Ia merenungkannya saat duduk sendiri di sore hari, memandangi langit yang mulai memerah. Menahan diri, bukan memaksa diri, ucapnya dalam hati. Menjelang maghrib, aroma masakan sederhana kembali tercium. Bukan hidangan mewah, tapi cukup untuk berbagi. Muslim pendatang itu sering mengajak siapapun yang lewat untuk duduk bersama. Tak peduli keyakinan, tak peduli latar belakang. Silakan, katanya ramah. Makan bersama. Kebersamaan itu membuat banyak warga terdiam. Mereka melihat persaudaraan yang tulus, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Sang ibu, yang tubuhnya masih lemah, suatu sore memberanikan diri duduk tak jauh dari mereka. Ia tak ikut makan, hanya memandang. Namun hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia lupa pada rasa sakitnya. Ada ketenangan di sini, bisiknya pada anaknya. Aku tidak merasa sendirian. Anaknya mengangguk, air mata mengalir pelan. Malam-malam Ramadan pun membawa suasana yang berbeda. Setelah berbuka dan sholat, lantunan ayat Al-Quran terdengar kembali. Tidak keras, tidak memaksa, namun setiap hurufnya terasa hidup. Beberapa warga menangis diam-diam. Mereka tidak memahami artinya, namun hati mereka seolah mengerti. Ada getaran yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sang ayah duduk di sudut rumahnya, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam. Jika ini bukan darimu, batinnya bergetar. Mengapa hatiku luluh seperti ini? Hari demi hari, satu kesadaran mulai tumbuh. Bukan karena bujukan, bukan karena ajakan. Kesadaran itu lahir dari pengamatan, dari rasa, dari pengalaman batin yang jujur. Islam yang mereka lihat bukan sekadar ritual. Ia hadir sebagai kebersihan jiwa, kesederhanaan hidup, dan persaudaraan yang merangkul tanpa menghakimi. Muslim pendatang itu suatu malam duduk sendirian, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Sang anak mendekat, ragu-ragu. Boleh aku duduk? Tanyanya. Silakan, jawabnya lembut. Tak ada ceramah, tak ada penjelasan panjang. Mereka hanya duduk berdampingan dalam diam. Namun dalam diam itu, sang anak merasakan sesuatu yang selama ini ia cari. Tenang, damai. Seolah beban di dadanya perlahan dilepaskan satu persatu. Di rumah, sang ibu berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan kata-kata yang ia hafal sejak kecil, melainkan dengan bahasa hati. Jika engkau yang selama ini aku cari, bisiknya lirih, tunjukkan aku jalan yang tak lagi membuatku takut. Sang ayah pun sampai pada titik yang sama. Suatu dini hari, ia menangis terseduh. Tangis yang jujur, tanpa topeng. Aku lelah berpura-pura kuat, katanya pada dirinya sendiri. Aku hanya ingin pulang kepadamu. Ramadan seakan menjadi cermin besar bagi kampung itu. Setiap orang melihat dirinya sendiri, kelemahan, ketakutan, dan kerinduan yang selama ini tersembunyi. Satu persatu, tanpa janji, tanpa pertemuan resmi, para tokoh sampai pada kesimpulan yang sama. Kedamaian yang mereka cari bukan di luar sana, bukan pada kemegahan, bukan pada pengakuan manusia. Kedamaian itu ada dalam Islam, dalam kepasrahan total kepada Tuhan Yang Esa, dalam ketundukan yang justru membebaskan, dalam cinta yang tak bersyarat. Namun meski hati mereka telah sampai, langkah kaki mereka masih tertahan. Ada satu pintu besar yang harus mereka buka, keberanian untuk mengucapkan pilihan itu dengan jujur. Dan Ramadan, dengan segala kelembutannya, terus menemani mereka, membasuh luka, menenangkan ketakutan,
dan menyiapkan hati-hati itu untuk keputusan terbesar dalam hidup mereka. Malam itu datang dengan keheningan yang berbeda. Langit gelap seolah menunduk, bintang-bintang bertaburan lembut, dan angin bertiup pelan seperti sedang menjaga rahasia besar yang akan segera terungkap. Itulah malam terakhir sebelum Ramadan. Tak ada pengumuman resmi. Tak ada ajakan yang dipasang dimanapun. Namun langkah kaki warga kampung perlahan bergerak ke satu tempat yang sama, seolah dituntun oleh perasaan yang serupa. Mereka datang dengan wajah-wajah yang letih oleh pergulatan batin, mata sembab oleh tangisan yang tak lagi bisa disembunyikan. Keluarga yang sejak awal diuji menjadi salah satu yang datang paling awal. Sang ayah melangkah pelan. Di dadanya, jantung berdegup keras. Setiap langkah terasa berat, bukan karena ragu, melainkan karena besarnya keputusan yang akan ia ambil. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat, seakan takut kehilangan kekuatan jika melepaskannya. Sang ibu berjalan dengan langkah tertatih, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rasa sakit di tubuhnya masih ada, tetapi malam itu ia merasa lebih ringan. Seperti ada beban yang perlahan diangkat dari jiwanya. Anak mereka berjalan di samping, matanya basah. Ia menatap wajah orang tuanya bergantian, lalu menunduk. Dalam hatinya hanya ada satu doa sederhana. Jika ini jalan pulang, jangan biarkan aku sendirian. Muslim pendatang itu sudah berada di sana. Ia tidak berdiri di depan sebagai pemimpin, tidak pula sebagai pengajar. Ia duduk di antara mereka, sama rendah, sama tenang. Wajahnya terlihat haru, namun ia menahan diri. Malam ini bukan tentang dirinya. Malam ini tentang hati-hati yang akhirnya berani jujur. Satu persatu warga berdatangan. Tidak semua mengenakan pakaian terbaik. Tidak semua datang dengan keberanian penuh. Ada yang gemetar, ada yang menunduk, ada yang menangis sejak langkah pertama. Tak ada sorak, tak ada pidato panjang. Hanya keheningan yang terasa begitu sakral. Sang ayah memandang sekeliling. Wajah-wajah yang selama ini ia kenal, tetangga, kerabat, sahabat, semuanya tampak rapuh dan jujur. Untuk pertama kalinya, tak ada topeng, tak ada gengsi, tak ada rasa harus terlihat kuat. Yang ada hanya manusia-manusia yang ingin pulang. Seseorang di antara mereka terisak. Tangis itu seperti membuka bendungan. Isak tangis lain menyusul, pelan namun nyata. Air mata jatuh tanpa malu, tanpa ditahan. Sang ibu menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Aku takut, bisiknya lirih. Tapi aku lebih takut jika aku menolak ketenangan ini. Anaknya menggenggam tangannya lebih erat. Aku ingin ikut, Bu. Aku ingin damai. Tak lama kemudian, suasana semakin sunyi. Muslim pendatang itu berdiri perlahan. Ia tidak memaksa siapapun untuk menatapnya. Suaranya lembut, hampir bergetar. Kita tidak sedang meninggalkan siapapun, katanya pelan. Kita hanya sedang memilih untuk mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban malam ini, hanya kejujuran. Beberapa orang mengangguk, sambil terus menangis. Sang ayah menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak, namun sekaligus lapang. Ia menoleh pada istrinya, lalu pada anaknya. Jika kalian siap, katanya lirih, aku ingin melangkah bersama. Istrinya mengangguk sambil menangis. Anaknya mengangguk lebih kuat. Air mata mengalir di pipinya. Malam itu, tak ada satu suara pun yang lebih tinggi dari yang lain. Ketika dua kalimat syahadat mulai diucapkan, suaranya lirih, namun serempak. Tidak lantang, tidak berteriak. Seperti doa yang selama ini terpendam, akhirnya menemukan jalannya keluar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat itu mengalir bersama air mata. Beberapa suara tercekat. Ada yang harus berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Tidak ada yang tergesa. Tidak ada yang menuntut kesempurnaan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat kalimat itu selesai diucapkan,
Sesuatu yang tak kasat mata seolah runtuh di dalam dada mereka. Beban bertahun-tahun, ketakutan, rasa hampa, semuanya luruh bersama tangis yang pecah tak tertahan. Sang ayah jatuh berlutut. Tangisnya keras, jujur, seperti tangisan anak kecil yang akhirnya ditemukan setelah lama tersesat. "Aku pulang," isaknya. "Aku pulang." Sang ibu menangis sambil tersenyum. Wajahnya basah oleh air mata, namun matanya bersinar. "Hatiku ringan," katanya berulang-ulang. "Hatiku ringan." Anak mereka menangis dalam diam, tubuhnya bergetar. Ia tak berkata apapun, namun dalam hatinya ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang ia ceritakan seumur hidupnya. Tangis memenuhi ruang. Tangis bahagia. Tangis lega. Tangis manusia yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang menilai siapa yang lebih tulus. Tidak ada yang membandingkan. Semua setara di hadapan Tuhan. Malam itu, kampung kecil itu tidak berubah secara fisik. Rumah-rumah tetap sama. Jalan-jalan tetap sunyi. Namun di dalam dada warganya, terjadi perubahan yang tak bisa diukur oleh apapun. Rasa damai menyelimuti udara. Beberapa orang saling berpelukan. Ada yang bersujud lama, membiarkan dahi mereka menyentuh tanah, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Muslim pendatang itu menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Ia tak berkata apapun. Hatinya penuh syukur, bukan karena berhasil mengajak, melainkan karena menyaksikan keajaiban hidayah yang begitu indah. Malam semakin larut, namun tak seorang pun ingin segera pulang. Mereka duduk bersama dalam diam yang hangat. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi rasa asing. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan persaudaraan yang lahir bukan dari darah atau tradisi, melainkan dari ketundukan yang sama kepada Tuhan Yang Esa. Dan di malam terakhir sebelum Ramadan itu, kampung kecil itu diselimuti sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, kedamaian yang utuh. Bukan karena segalanya menjadi mudah, melainkan karena hati-hati itu akhirnya menemukan tempat bersandar. Pagi itu datang dengan langkah yang lembut, seolah alam sengaja menahan diri agar tidak mengusik ketenangan yang baru tumbuh. Udara masih basah oleh embun, dan langit perlahan membuka tirainya. Kampung itu tampak sama, rumah-rumah kayu, jalan tanah, pepohonan yang berdiri tenang. Namun sesuatu telah berubah, bukan pada rupa, melainkan pada jiwa. Masjid kecil yang selama ini jarang diperhatikan kini menjadi pusat denyut kehidupan. Bangunannya sederhana, dindingnya belum sempurna, lantainya masih dingin. Namun pagi itu, ia terasa hidup. Lampu menyala lebih awal. Langkah-langkah kaki terdengar ragu, lalu mantap, lalu menyatu. Untuk pertama kalinya, adzan menggema dari kampung itu. Suara itu tidak keras, tidak pula ingin menaklukkan. Ia naik perlahan, menyusup ke sela-sela rumah, menyentuh jendela, menembus dada. Beberapa warga terhenti di tempatnya. Ada yang memejamkan mata, ada yang menangis, ada yang tersenyum dengan bibir bergetar. Sang ayah berdiri di ambang pintu rumahnya, mendengarkan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena haru yang tak tertahankan. Ia menoleh pada istrinya. "Ini nyata," katanya lirih. "Kita benar-benar di sini." Sang ibu mengangguk. Air mata mengalir tanpa diseka. Tubuhnya masih lemah, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang baru. Sejak malam itu, tidurnya lebih nyenyak. Rasa sakitnya belum hilang sepenuhnya, tetapi hatinya tidak lagi gelisah. Anak mereka berlari kecil mendahului, membawa sarung yang masih terlipat rapi. Wajahnya berbinar, seperti anak kecil yang menemukan rumah setelah lama tersesat. Di masjid kecil itu, ia duduk di barisan belakang, meniru gerakan dengan penuh perhatian. Ramadan dijalani dengan langkah yang perlahan namun penuh cinta. Tidak semua langsung bisa, tidak semua paham. Ada yang salah gerakan, ada yang lupa bacaan, ada yang bingung kapan berdiri dan kapan duduk. Namun tak ada tawa yang mengejek,
Tak ada suara menghakimi. Yang ada hanya saling menguatkan. Muslim pendatang itu tidak pernah merasa lebih tahu. Ia duduk sejajar, membimbing dengan sabar. Kadang ia tersenyum, kadang ia mengulang perlahan. Tangannya tak pernah mendorong, suaranya tak pernah meninggi. Pelan-pelan, katanya lembut, Allah melihat usaha kita. Kalimat itu menjadi pegangan banyak orang. Ketika lelah, mereka mengingatnya. Ketika ragu, mereka mengulanginya. Sahur kini menjadi momen kebersamaan yang dinanti. Warga saling mengetuk pintu, saling mengingatkan. Makanan sederhana dibagi rata. Tak ada yang merasa kurang, karena kebersamaan mengenyangkan dengan caranya sendiri. Menjelang maghrib, masjid kecil kembali ramai. Anak-anak duduk bersila, belajar huruf demi huruf. Suara mengaji terdengar patah-patah, kadang salah, kadang terhenti oleh tangis kecil yang tiba-tiba pecah. Bukan karena sedih, melainkan karena haru. Sang ibu sering duduk di sudut, mendengarkan. Ia memejamkan mata, membiarkan lantunan itu menyentuh hatinya. Dalam doanya, ia berulang kali mengucap syukur. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku, bisiknya. Tapi aku tahu kepada siapa aku bersandar. Sang ayah berubah. Bukan menjadi orang yang sempurna, melainkan menjadi orang yang lebih jujur. Ia belajar menundukkan kepala dalam sholat, belajar mengakui kelemahan, belajar memohon tanpa merasa malu. Setiap sujud terasa seperti pulang ke tempat yang selama ini ia cari. Anak mereka tumbuh dengan cahaya baru. Ia masih sama, tertawa, berlari, bertanya. Namun kini pertanyaannya berbeda. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa Allah sayang? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan kesederhanaan, dengan kejujuran, dengan cinta. Tidak ada jawaban yang dipaksakan, hanya perjalanan yang ditemani. Di kampung itu, persaudaraan menemukan bentuknya yang paling tulus. Mereka yang dahulu ragu kini saling menguatkan. Mereka yang dahulu takut kini saling menggenggam. Jika ada yang goyah, yang lain menopang. Jika ada yang jatuh, yang lain mengangkat. Tidak semua berjalan mulus. Ada cemooh dari luar. Ada pertanyaan yang menyakitkan. Ada kenangan lama yang sesekali datang mengetuk. Namun kini mereka tidak sendiri. Mereka punya tempat kembali. Masjid kecil itu menjadi saksi air mata dan tawa. Menjadi tempat doa-doa baru lahir. Menjadi ruang di mana manusia belajar menjadi hamba. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, sang ayah duduk di teras masjid. Muslim pendatang itu duduk di sampingnya. Mereka tidak berbicara lama, hanya memandang langit yang berubah warna. Terima kasih, ucap sang ayah pelan. Untuk apa? Tanya Muslim itu. Untuk tidak memaksa, jawabnya. Untuk tetap baik, meski kami belum mengerti. Muslim itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Semua ini bukan karena saya, katanya. Ini karena Allah. Ramadan terus berjalan, dan kampung itu menjalaninya dengan haru yang tenang. Setiap hari terasa sebagai pelajaran. Setiap malam terasa sebagai anugerah. Di akhir cerita ini, tidak ada janji bahwa hidup akan selalu mudah. Tidak ada jaminan bahwa ujian akan berhenti. Namun ada satu kepastian yang kini mereka genggam erat. Hidayah adalah anugerah Allah. Ia datang tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa jadwal. Ia datang melalui akhlak yang lembut, melalui kesabaran yang sunyi, melalui pertemuan-pertemuan yang tampak biasa, namun menyimpan makna luar biasa. Ia datang melalui jalan yang tak pernah disangka manusia. Dan di kampung kecil itu, cahaya tidak lagi sekadar singgah. Ia menetap.